Halo Sagi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Kali ini saya akan coba cek energi hubungan zodiak Sagittarius untuk bulan Juni ya, Juni 2023. Mudah-mudahan hasilnya baik ya. Seperti biasa saya ingatkan bahwa ini adalah bacaan umum, bacaan general ya, bacaan orang banyak. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak, atau hanya resonate untuk sebagian aja. Ambil pesan positifnya bila mana ada, buang yang negatifnya ya. Ingat teman-teman ya, selalu bijak dalam melihat, dalam mendengar. Tetap letakkan kepercayaan tertinggi kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke, kita mulai ya. Kartu pertama di sini untuk Sagi ada kartu dog ya. Kartu dog. Lalu selanjutnya ada letter. Ada kartu anak. Ada ship ya, ada kartu kapal. Selanjutnya ada kartu pohon. Bottom of the deck-nya ada rider. Sebentar ya. Saya akan ambil 5 kartu tambahan menggunakan tarot ya, seperti biasa. Aminkan aja yang baik-baiknya ya. Dan bila mana hasil bacaannya kurang baik, jadikan antisipasi aja ya. Atau lepas aja, jangan terlalu dibawa serius. Di sini ada 9 koin ya. Lalu ada 6 piala ya, 6 cangkir. Lalu ada di sini The Devil. Lalu ada The Hangman. Ada 2 pedang ya. Bottom of the deck-nya ada 10 piala. Kita mulai ya. Jadi gini ya Sagi ya. Mungkin sebelumnya dalam artian dalam beberapa saat yang lalu ya, baru terjadi gitu. Jadi dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin di sini ada satu, mungkin hubungan kalian sedang berjarak ya. Berjarak dalam artian bisa jarak secara emosional atau memang hubungan kalian ini hubungan LDR ya. Tapi kebanyakan sepertinya saya lihat di sini memang hubungannya sedang kurang baik ya, sedang kurang baik atau memang hubungannya sedang berjarak. Ada komunikasi di sini yang apa ya, tidak terjalin dengan baik ya. Dalam artian mungkin komunikasinya di sini on off atau memang seseorang di sini memang sedang menjaga jarak ya, sedang tidak berkomunikasi atau menjaga apa ya, istilahnya komunikasi kalian sedang tidak intens ya, sedang tidak intens. Hubungan kalian mungkin sedang berjarak, ada komunikasi mungkin di sini yang terblokir. Intinya hubungannya sedang bermasalah. Ada yang memang di sini yang sedang tidak berkomunikasi. Mungkin kalian di sini hubungannya hubungan LDR, ada ya sebagian yang LDR. Ada juga di sini kalian mungkin awalnya ini terhubung dengan seseorang di sini melalui sosial media ya. Terhubung melalui komunikasi atau sosial media. Kalian mungkin terhubung dengan seseorang yang bisa dibilang ini orang masa lalu kalian ya. Bisa teman masa kecil kalian atau mantan kalian ya, seperti itu. Sebenarnya awalnya dia merasa nyaman ya, merasa nyaman berhubungan dengan kalian atau terkoneksi dengan kalian ini, awalnya dia merasa nyaman. Tapi kesini ada satu perubahan ya, saya lihat di sini dia mulai menjaga jarak. Mulai menjaga jarak. Karena yang saya lihat di sini sebenarnya gini, kalau kalian misalkan di antara kalian ada yang bertanya-tanya kenapa dia berubah, yang mungkin awalnya hubungannya atau komunikasinya baik-baik aja, kalian komunikasinya berjalan lancar, tapi tiba-tiba seseorang menghilang, menjaga jarak, tidak ada komunikasi, mungkin komunikasinya enggak seintens sebelumnya. Di sini kalian bertanya-tanya kenapa gitu kan, bingung dengan sikap dia gitu, dengan sikap seseorang ya. Ini bisa terbolak-balik ya, bisa
energi kalian atau di seseorang ya yang kalian fokuskan. Kan dibikin bingung ya dengan perubahan sikap dia, kenapa dia, menjaga jarak. Karena yang saya lihat di sini, apa ya, dia ini kesan, ada ghosting kalian ya, bisa dibilang ghosting atau on off, karena yang saya lihat di sini, eee, sebenarnya dia ini sengaja ya, sengaja, menjaga jarak atau menjaga komunikasi dengan kalian, sengaja ya menggantung hubungan, karena dia tidak ingin, apa ya, dia tidak mengambil keputusan, eee, putus atau, apa ya, karena dia merasa sungkan ya, merasa sungkan. Mungkin dia mau bilang putus ke kalian, dia merasa sungkan, ada sebagian yang memang mungkin nggak mau kalian ini terluka. Jadi sungkan untuk bilang putus atau mengakhiri hubungan gitu ya. Jadi dia sengaja, menjaga jarak, istilahnya mundur teratur seperti itu. Jadi sengaja mungkin karena, apa ya, sungkan ya, istilahnya sungkan. Mungkin karena nggak mau, menyakiti kalian secara langsung. Jadi caranya seperti itu, dia mundur teratur. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena di sini memang dia ini sebenarnya menganggap kalian ini sebagai apa ya, eee, saat ini dia menganggap kalian ini sebagai teman ya, bisa sahabat atau teman. Ada yang di sini memang kalian, dia ini menganggap kalian ini teman masa kecil atau teman masa, karena seperti yang tadi saya bilang kemungkinan kalian ini dulunya pernah saling kenal ya. Entah itu teman masa kecil atau memang, intinya kalian ini pernah kenal di masa lalu ya, ada hubungan masa lalu di sini. Sebenarnya ikatan kalian ini sangat kuat ya, ikatan kalian ini sangat kuat, koneksi kalian sangat kuat, tapi di sini ada tiba-tiba ada perubahan dari dirinya dia ya. Saat ini dia ini, menganggap kalian ini hanya sebagai seorang teman ya, teman baik, sahabat, teman masa kecil. Sedangkan di sisi kalian ya di sini, ini sekali lagi bisa terbolak-balik ya. Energi kalian saat ini, selalu menunggu ya. Kalian ini menunggu komunikasi dari dia, menunggu kabar dari dia, nungguin telepon kah atau chat gitu ya. Kalian selalu nunggu. Kalian selalu ingin, nunggu kehadiran dia, komunikasi dari dia. Di sini saya lihat ada ketertarikan yang sangat besar ya di sini, ada rasa yang sangat kuat, bahkan di sini cenderung ke, bisa dibilang terobsesi ya, atau kemelekatan kalian kepada seseorang ini. Seorang yang udah nggak komunikasi lagi dengan kalian ya, kalian selalu menunggu, mengharapkan. Kalian sebenarnya menyadari, tentang perubahan sikapnya dia, cuman karena mungkin ada ketertarikan yang sangat kuat di sini ya, sampai ada yang, apa ya, bisa dibilang obsesi, ada yang bisa dibilang, maaf-maaf ya, sampai tergila-gila, ada sampai yang bisa dibilang cinta mati ya, intinya ada seakan-akan kalian ini terobsesi gitu, ada kemelekatan, ada rasa yang sangat kuat di sini. Karena memang ini bisa dibilang ini koneksi, apa ya, bisa dibilang ini mungkin, hubungan karma kah, atau mungkin ini adalah, hubungan, apa ya, ada koneksi jiwa gitu ya. Sebagian ada yang memang ini hubungan past life ya. Kalian mungkin, ini buat yang percaya ya, mungkin sebelumnya kalian di masa masa lalu pernah terhubung dan saat ini pertemukan memang untuk menyelesaikan karma-karma kalian, seperti itu. Jadi makanya sangat sulit gitu kalian untuk, lepas dari orang-orang ini gitu ya. Sedangkan sisi lain orang ini saat ini menganggap kalian ini sebagai teman. Teman, jadi cenderung dia menggantung hubungan tanpa memberikan satu kejelasan atau kepastian karena memang dia sungkan. Takutnya dia, apa ya, mau bilang putus atau, menghindar secara langsung ini karena dia takut menyakiti kalian gitu. Karena, bisa dibilang kalian ini memang teman dekat ya, teman masa kecil gitu. Seperti itu ya. Jadi mungkin sebelumnya orang ini on off ya, energinya on off, komunikasinya on off, dan saat ini mungkin memang benar-benar dia memang udah nggak mau berkomunikasi lagi, nggak mau berhubungan lagi. Dia sengaja menjaga jarak karena dia ingin mengakhiri hubungan ini ya, karena dia menganggap kalian ini hanya teman aja gitu. Di sisi lain kalian memang masih mengharapkan komunikasi dari dia, masih ada kemelekatan di sini saya lihat. Kedepannya saya lihat akan ada satu awal baru ya. Awal baru ini bisa, kalau ini berbicara tentang energi kalian ya,
sebenarnya di sini kalian akan, adanya satu pemikiran baru atau pola pikir baru ya, intinya kalian mulai menyadari ya, kalian mulai menyadari bahwa ya dia memang udah nggak mau, terkoneksi lagi dengan kalian, dia memang udah pergi menjauh. Kalian mulai menyadari ada satu pola pandang baru atau cara pandang baru, kalian mengenai hubungan ini atau mengenai seseorang ini. Kalian udah mulai sadar ya, menyadari bahwa, ya mungkin hubungan ini memang, nggak bisa berlanjut gitu. Kalian mungkin hanya, dianggap teman atau bisa jadi ya, misalkan kalau memang kalian tidak terkoneksi sebagai seorang pasangan, bisa ya tidak ada salahnya mungkin kalian hanya terkoneksi sebagai sahabat atau teman baik. Intinya ada satu pemikiran baru atau atau cara, pandang baru mengenai hubungan, ada pola, sudut pandang yang berbeda gitu kalian dalam memandang satu hubungan ini. Intinya kalian menyadari ya, menyadari bahwa seorang ini memang, eee ingin pergi ya, ingin mengakhiri hubungan dengan kalian. Jadi kalian mungkin melihatnya ya tidak, ya nggak papalah mungkin nggak terkoneksi sebagai sebagai kekasih, sebagai pasangan, tapi kalian bisa berteman seperti itu. Intinya kalian mulai menyadari ya, mulai menyadari, mungkin kalian udah mulai merasa, bisa dibilang pasrah atau mungkin mulai mulai merasa lelah menanti, menunggu. Pada akhirnya kalian di sini mulai, menyadari, kalian mulai memandang dengan sudut pandang yang berbeda. Ada satu pemahaman atau mungkin, kesadaran dari diri kalian itu ya, bahwa kalian mungkin tidak ingin ya terjebak di situasi seperti ini, terus karena mungkin kalian merasa lelah ya. Meskipun di sini tidak dipungkiri memang masih ada satu ikatan yang kuat ya, ada keinginan kalian untuk melepas ya, untuk pergi, untuk move on dari orang tersebut, tapi meskipun susah gitu, tapi ada keinginan kalian gitu untuk move on, untuk keluar dari energi yang stuck ini ya, dari hubungan yang memang tidak ada kejelasan gitu. Di sisi lain kalian masih mengharapkan, di sisi lain orang ini memang udah pergi, semakin menjauh gitu. Kalian merasa lelah ya, merasa lelah. Kedepannya akan ada satu, apa ya, pertumbuhan di sini ya, pertumbuhan dalam artian mungkin pola pikir kalian yang bertumbuh, cara pandang kalian atau intinya, pola pikir kalian yang di sini, berubah ya, berubah ke arah lebih baik. Kalian mulai menyadari gitu dan ingin keluar, meskipun di sini ada kebingungan ya di diri kalian ini, antara masih ingin menunggukah orang tersebut dengan harapan ya mungkin suatu saat nanti dia akan berubah gitu. Tapi di sisi lain kalian merasa lelah, kalian ingin keluar, ingin pergi, ingin melepas, orang tersebut gitu, ingin ingin move on meskipun susah. Makanya di sini saya lihat ada kartu Two of Swords ya, ada kebingungan di sini, kebimbangan di sini. Ya saran saya sih gini ya, karena energi orang ini sebagian ya, bahkan ada yang energinya orang ini bisa dibilang manipulatif ya. Jadi dia ini hanya ingin memanfaatkan kalian aja, energinya manipulatif ya. Jadi dia datang ketika ada maunya, ketika dia memang udah nggak ada maunya dia pergi dengan seenak hati, seperti itu. Jadi energinya on off ya, energinya manipulatif ini. Energinya bisa dibilang negatif. Jadi saran saya sih, eee, keputusan ada di tangan kalian ya teman-teman, kembali lagi keputusan ada di tangan kalian. Jadi kalau saran saya sih ambil tindakan. Ambil keputusan. Bila mana kalian mau 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 move on, mau lepas, ya lepas dengan berbulat hati, dengan, niat yang kuat, intinya dengan berbulat hati, dengan satu keyakinan. Agar apa? Agar kalian memang benar-benar terbebas gitu, terbebas. Kalau misalkan kalian menunggu, ya itu terserah kalian ya, menunggu, masih mengharapkan atau menunggu gitu. Dengan resiko ya seperti itu, kalaupun dia datang energinya on off, datang dan pergi. Karena ini orangnya belum siap berkomitmen ya, energinya manipulatif. Jadi dia dia datang ini dikala ada maunya aja. Sebagian di sini memang, eee, ada yang memanfaatkan kalian secara finansial, ada juga dalam tanda kutip hanya, melihat kalian ini memanfaatkan dalam tanda kutip, hanya memanfaatkan mungkin secara secara fisiknya aja gitu ya, kalian, dia ini memandang kalian secara fisiknya, ketertarikan fisik. Dalam tanda kutip, maaf-maaf ada yang ya seperti itulah ya, ngerti ya maksud saya ya teman-teman ya.
Eee, seperti itu. Jadi sarannya ambil tindakan, ambil keputusan, jangan ragu. Kalau mau melepas, mau move on ya, move on dengan berbulat hati, melepas dengan berbulat hati, agar kalian di sana mungkin, ya siapa tahu ya ada seseorang orang lain yang, hadir ke dalam kehidupan kalian yang energinya jauh lebih baik ya, lebih baik buat kalian. Tapi kalau misalkan mau menunggu ya, dengan catatan kalian harus menunggu dengan tekad yang besar, dengan mental yang kuat. Karena apa? Eee, ya energinya seperti itu, masih on off, masih tidak orang ini masih belum siap berkomitmen, energinya masih on off ya, datang dan pergi karena ini ada rider ya. Kembali lagi keputusan ada di tangan kalian ya, mau pergi atau bertahan ya itu terserah kalian, karena kebahagiaan kalian ini kalian yang menentukan. Kalau ini berbicara tentang pekerjaan ya, saya lihat di sini sepertinya di antara kalian ada yang melakukan perjalanan ya, perjalanan bisnis. Ada satu perjalanan bisa jadi ini keluar kota atau keluar negeri untuk satu urusan pekerjaan. Bisa jadi ini ada kaitannya tentang kontrak kerja kah, intinya ada kaitannya dengan surat menyuratnya. Kemungkinan di sini juga kalian akan kedatangan atau mendapat kabar dari seseorang, kemungkinan ini dari teman kalian ya, teman masa lalu kalian. Mungkin di sini ingin menawarkan satu pekerjaan barukah atau proyek barukah. Intinya seperti itu ya. Ada satu pekerjaan baru, proyek baru yang ada kaitannya dengan surat menyurat atau perjalanannya. Sebagian ada yang melakukan perjalanan bisnis untuk mungkin tanda tangan kontrak kah atau pekerjaan baru atau kontrak baru ya, seperti itu. Untuk sebagian aja ya. Kalau ini tentang kembali ke hubungannya, bisa jadi orang-orang yang memang sebelumnya ini udah lost kontak ya, udah jaga jarak dari kalian, udah lama nggak menghubungi kalian. Di sini saya lihat ada kemungkinan dari sebagian kalian di sini orang ini akan datang ya, akan datang untuk memulai komunikasi kembali. Orang masa lalu kalian ini ya, kemungkinan mantan kalian di sini akan memulai komunikasi ya, akan ada komunikasi kembali, bisa itu lewat chat, telepon, atau memang datang langsung ke tempat tinggal kalian. Akan ada komunikasi baru ya di sini saya lihat. Tapi kembali di sini kalian merasa bingung ya. Ada yang merasa bingung dengan kedatangan orang ini, apa harus diterima atau enggak gitu. Intinya ada yang kebingungan. Sarannya yaitu ambil keputusan, ambil tindakan. Kalau menerima ya terima, kalau enggak ya enggak. Jadi tapi yakinkan dulu ya niat dan tujuan dia. Tapi seperti yang tadi saya bilang, apa ya, energinya ini masih on off ya. Disarankan kalian ini untuk hati-hati dalam menghadapi eh, apa ya, eh, kedatangan dia ini. Kalian ini harus harus hati-hati ya. Sarankan untuk hati-hati, coba pelajari dulu niat dan tujuannya gitu. Jangan sampai kejadian yang lama terulang kembali gitu ya. Datang dan pergi seenak hatinya aja ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi disarankan ambil tindakan, ambil keputusan, ikuti hati kecil kalian. Hati kecil kalian ini mengarahnya kemana ya, ikuti hati kecil kalian. Kalau mau move on dengan sepenuh hati, ingin melepas dengan tekad yang bulat, dengan berbulat hati, jangan ragu ya, karena kalau misalkan energinya setengah-setengah antara melepas tapi masih teringat-ingat, atau bertahan tapi kalian dalam kondisi mental atau apa ya, yang rapuh, ya ini nggak bakalan baik ya buat kalian ya, untuk pertumbuhan mental kalian di sini. Seperti itu. Oke, saya lihat dulu zodiak ya, zodiak yang kemungkinan di-link dengan kalian di sini ada Sagi ya. Ini kemungkinan kalian energi kalian sendiri atau kalian di-link dengan sesama Sagi. Ada Leo juga di sini, Sagittarius, Leo, ada Capricorn. Capricorn kenceng ya di sini, Capricorn. Gemini juga kenceng di sini, ada Gemini. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Capricorn yang kenceng, ada Libra, Gemini, Aquarius yang kenceng, Gemini di sini. Kalau elemen api, Leo yang kenceng ya sama Sagi. Elemen air juga ada ya.
atau Cancer, Pisces, Scorpio ada. Tapi yang kencang di sini Sagi, Capricorn sama Gemini ya. Leo juga ada. Oke teman-teman, mudah-mudahan video saya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Bijak dalam menyikapi setiap bacaan tarot ya. Jangan mengambil keputusan akhir berdasarkan hasil bacaan tarot. Keputusan kembali ada di tangan kalian karena kebahagiaan kalian ini di tangan kalian sendiri ya. Tetap letakkan kepercayaan tertinggi kepada Yang Maha Kuasa ya. Jangan tak percaya ke tarot 100% ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe buat yang belum subscribe, buat yang udah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Terima kasih Sagi udah nonton.